Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, eh, para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ya kajian kita membahas tentang risalah yakni ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu, yaitu hal-hal yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau anak-anak harus tahu. Di pertemuan yang ke-25 kita sudah masuk di pertanyaan yang ke-29 yang punya e-booknya bisa dibuka ya. Di halaman ke-56 kita insyaallah akan mengajarkan anak tentang makna dan arti dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan ke-29, apa arti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Nak? Maka jawablah, tawakal artinya adalah al-i'timad, yaitu bersandar kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk meraih manfaat atau menolak madarat, untuk mendapatkan kemanfaatan atau untuk menolak bahaya apa kemadharatan, namun disertai dengan akhdul asbab atau mengambil sebab atau yang kita sebut dengan ikhtiar ya. Karena tawakal itu harus dibarengi dengan mengambil sebab ya. Karena tawakal sebagaimana diterangkan oleh para ulama itu memiliki dua rukun ya. Jadi dia memiliki dua rukun di dalam tawakal. Yaitu yang pertama adalah akhdul asbab atau mengambil sebab alias berikhtiar atau berusaha. Yang kedua adalah eh, memasrahkan atau menyerahkan ya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratnya kita setelah berusaha maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tawakal. Karenanya bukanlah dikatakan tawakal apabila seseorang hanya menyerahkan kepada Allah tanpa berusaha. Ya, karena Allah menciptakan sebab ada dua macam. Pertama adalah sebab kauniyah, sebab qadari, sebab duniawi. Ya, seperti seseorang kalau tidak makan lapar, untuk menghilangkan lapar maka dia harus makan. Jadi nggak bisa dia cuman memasrahkan diri kepada Allah, kemudian dia meyakini kalau Allah menghilangkan laparnya maka laparnya hilang ya, karena sebab kita tetap diperintahkan untuk berusaha mengambil sebab. Juga ketika sakit maka kita berobat ya. Nah, kemudian ada sebab yang kedua yaitu sebab syar'i. Ya, sebab diniyah, sebab agama. Yakni ya ini biasanya dalam bentuk doa, zikir. Kalau sakit itu bisa dengan ruqyah ya, atau melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya. Juga termasuk misalnya seperti bersedekah ya, tilawatul Quran atau yang lainnya. Nah, itu namanya sebab secara syar'i.
Nah, namun sebab syar'i ini itu juga ada dua bentuk ya, ada dua macam. Yaitu sebab syar'i yang memang ditunjukkan oleh dalil baik secara global ataupun terperinci. Ya, jadi artinya ada penunjukannya secara global ataupun terperinci. Yang kedua, sebab syar'i namun sebenarnya tidak syar'i karena tidak ada satupun dalil secara terperinci atau global yang menunjukkannya. Maka ini termasuk perkara yang muhdats, yang bid'ah, yang diada-adakan, ya. Nah, oleh karenanya sebab syar'i yang seperti ini itu sebenarnya bukanlah syar'i sebenarnya ya, tapi sebab-sebab yang tidak benar, ya. Gimana contohnya? Contoh ya, misalnya, eh jadi contoh yang pertama, ketika seseorang misalnya dia merasa takut ya dengan sesuatu. Nah, maka di antara bentuk sebab syar'i adalah dia berta'awudz. Kemudian dia membaca Al-Qur'an. Ya, maka ini adalah termasuk dia mengambil sebab syar'i yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik secara umum ataupun secara terperinci. Ya. Nah, namun apabila dia misalnya merasa ketakutan, ya, lalu kemudian dia mengambil apa namanya daun, lalu kemudian daunnya dia kasih garam, lalu kemudian dia bacakan doa-doa, lalu kemudian daunnya dia kunyah, kemudian dia lempar dan yang semisalnya, yang mana itu tidak ada dalilnya, baik secara global ataupun terperinci, maka sejatinya itu bukan sebab yang syar'i. Ya, oke. Jadi sekali lagi di sini saya ulangi, ya, tawakal punya dua rukun. Rukun yang pertama adalah mengambil sebab atau berusaha ikhtiar, ya, yaitu dengan mengambil sebab berarti sebagaimana tadi ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Apabila seseorang sakit, sebab kauninya adalah dengan dia mendatangi dokter atau dia berobat, dia mengkonsumsi obat-obatan. Adapun sebab syar'inya misalnya dia merukyah dirinya atau dia berzikir, dia berdoa, dia bersedekah, itu sebab syar'i. Terus kemudian juga ya, berkaitan dengan sebab kauni, ya. Sebab kauni itu juga ada dua macam, ya. Itu sebab kauni, sebab yang sifatnya qadari, ya, itu yang memang eh, apa ya namanya, memang bisa diteliti, bisa diamati, artinya ada hukum kausalitas di sana. Dan ada sebab kauni yang sebenarnya itu tidak bisa diteliti, itu cuman rekaan saja, asumsi saja, kira-kira saja. Jadi artinya tidak ada hal-hal yang bisa diteliti padanya. Nah, sebab kauni ini dibangun di atas dasar misalnya observasi, riset atau penelitian. Misal contoh, ya, ketika orang sakit perut, ya, maka ketika dia mengkonsumsi misalnya ada sejumlah daun-daunan atau herbal-herbalan, kemudian hal itu menyebabkan sakit perutnya menjadi hilang atau sembuh. Ya, maka ini sebab kauni. Nah, lalu kemudian akhirnya manusia berangkat dari hasil observasinya, dia melakukan riset penelitian, oh ternyata di dalam daun-daunan atau herbal tersebut ada senyawa atau kandungan yang memang bermanfaat untuk meredakan sakit perut. Nah, maka ini suatu hal yang boleh mubah ya, bahkan ini baik. Kenapa? Karena ada hasil risetnya atau berangkat dari pengalaman, experience seseorang. Jadi ketika seseorang misalnya sakit perut, dia mengkonsumsi air hangat dicampur dengan misalnya kapulaga atau apa gitu ya. Lalu kemudian dia merasa enak ya. Kemudian dia sampaikan kepada temannya, temannya sakit perut, kemudian temannya melakukan juga dia mendapatkan khasiat yang sama, maka ini juga termasuk sebab kauni yang benar ya. Artinya ada pengalaman, ada experience. Meskipun berangkat hanya dari sekedar pengalaman ini bukanlah suatu hal yang kuat ya.
artinya tidak selalu saintifik karena bisa jadi ada beberapa orang mungkin itu tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Ya, ini maka disebut dengan sebab kauni yang benar. Kemudian ada sebab kauni tapi yang tidak benar ya. Artinya sebab kauni tapi itu tidak ada risetnya, tidak ada observasinya, tidak ada pengalamannya ya. Mungkin pengalaman tapi dengan hal-hal yang tidak tidak apa ya, tidak bisa dibuktikan ya secara saintifik misalnya. Ya contoh misalnya ya eh misalnya contoh sebagaimana sekarang ini yang cukup ramai atau banyak ya, misalnya seperti mencelupkan kaki di air yang mana air itu diberikan rempah-rempah ya. Nah, itu katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mungkin memang ada manfaatnya ya. Kaki akan lebih bersih, kemudian kuman-kuman juga kena rempah itu mati ya. Kemudian juga lebih lebih apa ya, lebih melancarkan apa peredaran darah. Maka ini sebab kauni yang benar. Tapi ketika diklaim ini bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan apa namanya apa penyakit-penyakit yang memang berat ya, yang memang itu butuh bukti saintifik, maka itu semua adalah hanya sekedar klaim saja. Atau misalnya apa pengobatan pengobatan yang diambil dari pengobatan klasik tapi tidak ada riset atau penelitiannya yang apa namanya membuktikan secara meyakinkan. Ya, contoh misalnya ketika orang sakit ya, ibaratnya seperti memindahkan penyakitnya ke hewan. Maka ini juga ada dua sisi. Sisi pertama, jika itu ada unsur mistis, klinik, bantuan jin, maka ini bisa termasuk ya sesuatu yang dapat mencoreng akidah, merusak akidah, ya. Bisa jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Karena ada kerjasama dengan jin atau syaitan, ya. Atau yang kedua, itu tidak ada unsur klinik, tapi hanya sekedar asumsi ataupun pengalaman-pengalaman dari orang-orang dulu, ya, yang mana itu memang butuh apa pembuktian ya. Lalu misalnya burung dara, ya mohon maaf ya, duburnya ditaruh di atas pusar ya. Ini apa pengobatan-pengobatan Arab klasik ya. Ini sebenarnya apa kalau kita lihat ini berasal dari Persia dan seringkali diamalkan atau dipraktekkan oleh para dukun ya. Nah, ini sebagian oleh para praktisi yang dikatakan tibun nabawi itu dipraktekkan padahal ini bukan termasuk tibun nabawi sama sekali. Ya mungkin kalau dikatakan pengobatan klasik ya. Ya, wa ala kulli hal ya. Kalau itu tidak ada unsur mistiknya, maka ya asalnya hukumnya boleh-boleh saja mubah. Nah, tapi apabila itu tidak bisa dibuktikan secara saintifik, maka ini apa pengobatan yang tentunya ya tidak perlu dilakukan. Apalagi kalau ada unsur menyakiti hewan ya dalam hal ini. Seperti menyakiti burung dara misalnya. Nah, ini diantara bentuk-bentuk sebab. Jadi di sini yang perlu kita pahami, tawakal itu harus mengambil sebab, baru kemudian yang kedua rukunnya adalah kita serahkan kepada Allah. Kita memasrahkan kepada Allah. Lalu apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Ya hasbuhu artinya Allah akan memenuhi semua kebutuhannya. Nah, yang menarik ya ketika kita bicara tentang tawakal ya, itu Rasulullah SAW ya eh, mengajarkan kita dengan gambaran bertawakal seperti burung ya. Ya, jadi belajar dari hatinya burung. Kenapa demikian? Karena penghuni surga itu seperti hatinya burung. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatin
mithlu afidatil thairi. Ya, yadkhulul jannata, akan masuk surga. Aqwamun, yaitu sejumlah kaum, afidatuhum mithlu afidatit thairi. Yang hati mereka seperti hatinya burung, ya. Nah, lalu kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok penghuni surga itu dimisalkan, diilustrasikan seperti hati burung? Nah, ternyata di sini para ulama kita, ya, mereka men, apa namanya, telah menjelaskan atau menerangkan, ya, bagaimana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, kenapa hati penghuni surga itu diibaratkan seperti hati burung, kata Imam Nawawi, ya, karena, ya, yakni apa namanya, eee, memiliki kesamaan fi riqqatiha, ya, yaitu memiliki kesamaan di dalam hal kelemah lembutannya. Hati burung itu lemah lembut, lembut sebagaimana hati penghuni surga. Jadi memiliki kesamaan di dalam apa? Riqqah, kelemah kelemah lembutannya, ya. Kemudian juga wa dha'fuha, dan juga di dalam lemahnya hati tersebut. Ya, hatinya burung lemah sebagaimana hati para penghuni surga. Kemudian juga di dalam khasyah, ketakutan, merasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah sama dalam hal tawakulnya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa namanya? Tawakkuluhum 'alallahi mislu at-thayril lati hiya a'dhamu al-makhluqati tawakkulan 'ala Allah. Jadi tawakalnya para penghuni surga kepada Allah, ya, itu seperti, ya, burung, yang mana burung itu merupakan makhluk Allah yang paling bertawakal, ya. Nah, jadi dikatakan, ya, oleh para ulama ahli hadis di antaranya Imam Nawawi, ya, kenapa afidah atau hatinya orang-orang yang masuk surga itu disamakan dengan hati burung? Anna hadza khasyah, ya, wastikanah. Karena hati itu memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, dan memiliki kemantapan atau ketenangan. Kemudian juga apa namanya? Syariatul istijabah wa ta'atsur bi qawari'it tadhkir. Jadi sangat cepat untuk merespon atau menjawab, dan juga mudah dipengaruhi, ya. Kemudian juga salimatu minasyiddati wal qaswa wal ghalda, juga bersih, selamat dari kekerasan, kotoran, dan kebengisan. Karena hatinya burung itu lembut. Nah, jadi sifat orang yang beriman itu diserupakan dengan hati burung, ya, karena hatinya layyinun min ghairi dha'fin, ya, wa quwwatun min ghairi unfin. Lembut tapi tidak lemah, kuat tapi tidak keras, tidak bengis, ya. Kemudian juga hati yang mencinta dan membenci karena Allah, yakni an yuhibba wa yabghudha wa yu'tiya wa yamna'a lillah. Jadi hati yang mencinta dan membenci, memberi dan menghalangi atau mencegah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga hati yang apa namanya? Rududu af'alihi yanbaghi an takuna, ya, apa namanya? eee Muwazanah, ya, baina ifrat wa tafrit. Yaitu ketika merespon, maka sikapnya pertengahan, tawassut, tidak berlebihan dan tidak pula meremehkan atau mengentengkan. Nah, lalu kemudian kalau ada yang bertanya, apa kaitannya tentang hati burung yang lemah lembut? Ya, tadi tadi dikatakan lembut tapi tidak lemah, kuat tapi tidak keras.
kemudian juga mencinta, membenci, memberi dan mencegah karena Allah, ya dan juga, hati yang proporsional, pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, ya. Nah, lalu kemudian apa kaitannya nanti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi apabila kita perhatikan ya, hubungan antara kelemah lembutan dengan keimanan sehingga menjadi karakter orang-orang beriman, ya, yaitu karena sur'atu ta'atsuri, ya. Nah, karena lebih cepat dipengaruhi hati tersebut. Nah, wa sur'an ma ma tadriful ain, dan juga hati yang mudah menitikkan air mata. Artinya dia mudah dipengaruhi kemudian merespon dan mudah menitikkan air mata. Itulah hatinya orang-orang beriman. Kemudian yang kedua adalah suratul istijabah lil haqqi. Cepat menerima kebenaran. Karena hati itu adalah hati yang bersih, ya. Jadi cepat menerima apa kebenaran. Ya, kemudian juga suratul itti'adzi wat tadhkiri. Ya, cepat menerima nasihat dan menerima peringatan. Jadi mudah diberikan nasihat dan diberikan peringatan, ya. Wa kurhudzun bisyiddah, dan nggak suka dengan kezaliman lagi sifat yang keras. Kemudian juga hati yang at-tafa'ul ma'a man haulahu, hati yang optimis dengan apa yang ada di sekelilingnya, wal ihtimamu bimasyairihim farhan wa huznan, ya, dan hati yang berempati dengan perasaan, ya, baik dalam hal gembira dan sedihnya. Artinya apabila ada orang-orang yang dia cintai atau orang sekelilingnya itu gembira, dia ikut gembira, apabila sedih maka dia ikut sedih, ya. Kenapa? Karena hati yang at-tafkiru fil akharin, yang selalu berusaha memikirkan orang lain. Ya inilah ithar, ya. Jadi cenderung untuk mementingkan orang lain, ya. Nah, kemudian faida ajaza, ya, eee, apa namanya, eee, an muddiyadil aun fala aqallu min an yahmila hithuhum fi qalbihi wa aqlihi. Jadi apabila dia tidak mampu menolong, maka setidaknya dia tetap memperhatikan mereka di dalam, ya, hati dan akalnya. Nah, jadi inilah, ya, karakter orang mukmin yang ternyata disamakan dengan burung. Nah, namun yang menarik adalah karena burung itu hewan yang paling tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya at-thairul lati hiya a'dhamul makhluqati tawakkulan 'ala Allah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziqtum kama turzuqut thayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ya, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah." Sekiranya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum kama turzuqut thayyir, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Taghdu khimasan, pagi-pagi keluar dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang, ya. Jadi sudah kenyang. Nah, baik, pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau kita perhatikan ya, bicara tentang tawakal, ya kita tahu ya arti atau asal kata tawakal itu dari kata wakala yakilu, waklun, wukulun, ya. Artinya adalah sallamahu wa fawwadahu, yaitu
menerimakan atau menyerahkan, ya. Jadi melepaskan, memasrahkan, ya. Makanya orang yang mewakilkan artinya dia menyerahkan urusannya, ya. Nah, sementara kata tawakkul itu dari kata tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Artinya adalah al-i'timadu wa izharul ajz, yaitu menyandarkan dan menampakkan kelemahan diri. Nah, itu namanya tawakal secara bahasa. Adapun secara istilah maknanya adalah sidqul i'timadi 'ala Allahi, ya, penyandaran sebenarnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa namanya, penyandaran dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala fi tasyiril umur, ya, dengan menyerahkan semua urusan. Wastijlabu al-masalih, untuk mendapatkan kemaslahatan, wa daf'u madar, dan untuk menolak berbagai macam kemadharatan, ya, di dunia awil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Fayakunul abdu wathiqan mimma indallahi ta'ala wa radiyan bihi wa ya'isan mimma fi aidin nas. Sehingga seorang hamba akan wathiqan, akan percaya mimma indallahi azza wa jalla, dengan apa yang ada di sisi Allah. Dia akan lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, apa yang dimiliki Allah. Ya, wa radiyan bihi, dan dia akan ridha. Artinya apapun yang Allah berikan, Allah putuskan, Allah tentukan untuknya, maka dia ridha. Wa ya'isan mimma fi aidin nas, dan dia akan berputus asa dengan apa yang ada di tengah-tengah manusia atau yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya gimana? Maksudnya dia nggak mengharap dengan manusia. Dia tidak eh, bergantung pada hamba, tapi dia hanya bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya tawakal itu sangat penting sekali sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan yang namanya at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal adalah separuh dari agama. Wa nisful akhar al-inabah. Adapun separuh lainnya adalah inabah, yaitu kembali kepada Allah, ya. Ibaratnya taubat. Ya, kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Hud, ya. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya aku bersandar, bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali, ya. Nah, nah, oleh karena itu sungguh sungguh alangkah indahnya ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, "Man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling tegar, menjadi paling kuat, paling tangguh, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang paling tangguh. Kenapa? Karena sandarannya Allah, ya. Wa man tawakkal 'ala Allah, ya, wa i'tamada 'alaihi wa ahsan silla billah, hafizallahu wa wara'ah, ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dan memiliki hubungan yang baik dan memperbaiki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hafizahullahu wa ra'ahu, maka Allah akan menjaga dan melindunginya. Fa in lam yakun fid dunya kana fil akhirah, wal akhiratu khairun wa abqa. Apabila tidak dilakukan di dunia, maka Allah akan memberikannya di akhirat, dan di akhirat adalah lebih baik dan lebih langgeng atau lebih kekal, ya. Nah, oleh karenanya apabila kita perhatikan pentingnya kita mengajarkan tawakal kepada anak, karena tawakal itu termasuk ibadah hati, bagian dari ibadah hati, di mana ini pondasi dalam amalan. Karena ya anak-anak terutama di usia dini udah diajarkan hakikat tentang tawakal, karena termasuk pendidikan hati. 7 tahun pertama adalah fase kita fokus mendidik hati, mendidik mahabbah, cinta, ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga roja, khasyah, dan seterusnya, dan termasuk adalah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal itu termasuk ibadah hati yang murni, mahdhah.
dan azim, azim yang agung. Ya, dan ibadah hati adalah pondasi dari ibadah anggota tubuh atau ibadah lisan. Ibadah lisan dan jawarih itu pondasinya adalah ibadah hati. Dan tawakal itu bagian dari bentuk ridhonya hamba kepada Allah atas segala ketentuan dan takdirnya Allah. Kalau dia meyakini Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu, maka tawakal itu adalah bentuk ridhonya hamba kepada ketentuan dan keputusan Allah. Dan tawakal itu adalah bentuk seorang hamba mengagungkan Robnya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun hanya bersandar kepada Allah dan bentuk idharul ajzi, menampakkan kelemahan dirinya. Karena dia lemah, dia menyadari dirinya sebagai lemah, sebagai hamba lemah, ya, dan dia iftikar, sangat butuh kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa menolong dan memberikan pertolongan kepada dirinya kecuali hanya kepada Allah. Karenanya orang yang bertawakal, dia hanya bersandar dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, ya, Allah memberikan akal, dengan akal itu, ya, seorang hamba dia harus berupaya atau berusaha untuk mengambil sebab, akhdul asbab, menempuh sebab, ya. Artinya dia harus berusaha mengambil sebab, ya, sembari dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana tadi diterangkan ada rukun tawakal, ikhtiar dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid atau menyerahkan urusan kepada Allah ini adalah urusan hati, berkaitan dengan masalah keyakinan seseorang kepada Allah. Jadi bagian dari iman. Dia percaya kepada Allah. Dia yakin dengan semua ketentuan keputusan Allah. Adapun ikhtiar, akhdul asbab, usaha itu adalah bagian dari amal, amal saleh, ibadah yang akan Allah ganjar dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah berikan pahala. Karena ya ada tiga jenis manusia yang perlu kita pahami. Dan kita harus eee, mengajarkan anak kita tentang hal ini. Yang pertama, manusia yang tidak mau melakukan usaha atau tidak mau ikhtiar sama sekali, ya. Orang-orang yang nggak mau usaha. Ini adalah orang-orang yang pemalas, yang pasif, orang-orang yang tidak produktif, ya. Karena ada sebagian orang, dia itu sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ibadah, pergi ke kampung-kampung atau keluar meninggalkan keluarganya dalam rangka untuk dakwah, jauhlah ibaratnya, selama beberapa hari, tapi keluarganya ditinggalkan begitu saja. Ketika ditanya, nanti anak anak istrinya akan dikasih makan apa? Allah yang akan memberikan rezeki. Jawabannya tidak salah, jawabannya benar. Allah yang memberikan rezeki, tapi tetap harus ada usaha dan sebaik-baik apa yang disuapkan kepada keluarganya adalah upaya dari tangannya, usaha dari tangannya sendiri, bukan dari hasil meminta-minta atau ngemis-ngemis. Ya karena seakan-akan mengatakan itu semua nanti adalah Allah yang akan memberikan, tapi hakikatnya di situ ada unsur ngemis-ngemis. Agar orang-orang lain bantuin, kasihan ini ditinggal suaminya dakwah, maka dikasih makan dan lain sebagainya. Ya ini adalah orang-orang yang lemah, ya. Lalu kemudian ada lagi jenis manusia yang dia hanya berusaha, berikhtiar, melakukan semua sebab, tapi tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah. Tidak pernah bertawakal kepada Allah, tidak memasrahkan kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya, ya, hasil tidaklah, usaha maksud saya, usaha tidaklah mengkhianati hasil. Jadi menganggap bahwasanya yang paling penting adalah usaha, usaha, dan usaha. Kerja, kerja, dan kerja, ya. Jadi mereka menafikan yang namanya meminta tolong kepada Allah, ya. Ini adalah konsep kebanyakan orang-orang kafir atau orang-orang yang berambisi dengan urusan dunia belaka, ya. Maka kehidupannya tidak akan pernah tenang, kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Karena orang-orang yang seperti ini dia akan selalu diselimuti dan diliputi dengan kekhawatiran, dengan perasaan, takut, gelisah, gundah, gulana, dan seterusnya.
Nah, oleh karenanya yang ketiga inilah seorang mukmin adalah orang yang dia selalu meminta pertolongan kepada Allah dari awal, di pertengahan, dan di akhir, dan kemudian dia berusaha untuk meraihnya, ya, untuk apa namanya, untuk mengambilnya, ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ya rahimahullahu taala, ada seorang badui datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia turun dari tunggangannya, ya, kemudian dia melihat Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apa namanya, uqayyidu rahilati wa tawakkal 'ala Allah au ursiluha wa apa namanya, wa tawakkal," ya. Jadi, "Wahai Rasulullah, ya, uqayyidu ru rahilati wa tawakkal 'ala Allah, apakah aku ikat dulu tungganganku kemudian aku bertawakal atau ya au ursiluha wa tawakkal, atau aku lepaskan begitu saja kemudian aku bertawakal?" Jadi orang ini datang dengan hewan tunggangan, dia tanya, "Aku ikat kemudian tawakal atau udah aku biarin saja kemudian aku tawakal?" Ya. Maka Nabi mengatakan, "Ya qayyidha wa tawakkal." Ikatlah tungganganmu kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Dikatakan apa namanya? Eee, "Iqlikha wa tawakkal," ya. Tambatkan hewan kendaraanmu atau tungganganmu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan apa? Dengan ber bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi harus diiringi dengan usaha. Jadi nggak bisa seseorang ya karena lapar, kemudian dia hanya sekedar duduk-duduk mengharap, bahkan dia doa, "Ya Allah, kenyangkan aku ya Allah." Sementara dia tidak mau melangkahkan kakinya, menggerakkan anggota tubuhnya, menggunakan kedua tangannya untuk mencari makanan, ya. Maka bagaimana dia bisa dapat makanan tersebut? Ya ini namanya tawakal yang keliru. Atau di sisi lain adalah orang yang dia hanya fokus mencari makanan supaya dia bisa kenyang, tapi dia nggak pernah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Biasanya orang seperti ini akan menjadi orang yang rakus, ya. Dia akan selalu lapar, kecewa dan gelisah, ya. Seorang mukmin adalah dia berusaha semampunya, secukupnya, tidak berlebih-lebihan, ya. Maka dia akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan baginya. Nah, jadi ini adalah konsep tawakal yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, dan ini bisa kita praktekkan ya di dalam kesehariannya. Artinya kita selalu bisa menautkan semuanya dalam konsep tawakal kepada Allah. Ya, mungkin yang terakhir ya, kita berikan contoh. Misal nih anak kita, eee, ketika dia misalnya ingin sesuatu nih, ya, ketika dia ingin sesuatu, maka kita ajarkan dia untuk mengambil sebab, menempuh sebab. Contoh misalnya, "Umi, aku lapar Mi," ya kan? Maka ajarkan dia untuk menempuh sebab. Dan sebelum menempuh sebab, ajarkan dia untuk selalu memohon kepada Allah. Nak, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan rezeki yang halal, yang thayyib. Kemudian kamu ke dapur, kamu ambil piring kamu, kemudian kamu ambil makanan, ya, makanan di atas meja, ya. Jadi kita mengajarkan dia untuk berusaha. Oleh karenanya ini juga bagian dari latih agar mereka memiliki kemandirian. Jangan dikit-dikit mereka selalu dibantu, disiapkan semua kebutuhannya, ya.
"Umi aku lapar," kemudian makanannya diambilkan, dia cuman siap menerima begitu saja, maka ini dapat menumbuhkan anak-anak yang kurang baik, tidak bertanggung jawab, apa, pemalas dan yang semisalnya. Karena ya ajarkan mereka untuk berusaha. Ketika ada sesuatu yang mereka inginkan, ajarkan mereka untuk menempuh sebab terlebih dahulu, ya. Juga misalnya dalam hal misalnya seperti dia akan ujian, ya, "Umi aku nanti minggu depan akan ujian. Nah sekarang kamu doa ya Nak kepada Allah, minta agar Allah mudahkan, minta agar Allah berikan kamu kecerdasan, minta kepada Allah agar Allah berikan kamu, kemampuan untuk bisa mengerjakan, apa namanya, tugas-tugasmu nanti, tapi tentunya kamu harus belajar, sekarang kamu harus belajar pelan-pelan, ya. Setelah itu baru nanti kamu serahkan kepada Allah, yang penting kamu udah berusaha. Nanti kita apresiasi bukan hasilnya, tapi upayanya." Nah, ini adalah di antara konsep kita mengajarkan kemandirian, mengajarkan tawakal kepada mereka dan juga ya insyaallah juga akan mengandung pembelajaran tentang kemandirian insyaallahu taala. Nah, baik, coba saya lihat apakah sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan, berhubung saya anak pondok, saya sudah mondok 2 plus minus, maksudnya 2 tahun ya, tapi di 2 tahun itu saya tidak dekat dengan seorang pun teman di pondok. Ketika ada anak baru masuk ke pondok, di situ anak belum mulai dekat dengan salah seorang itu. Tapi ketika hampir setahun mondok, anak nyaman berteman dengan dia dan sering cerita berduaan kalau kemana mana. Bahkan saya ada anggap dia sebagai adik saya sendiri karena dia mau disayangi atau diperhatikan sama seorang laki-laki. Karena ayahnya sudah tiada dari ia kecil, Ustaz. Ini gimana pertanyaannya ini? Maksudnya ini yang anak pondoknya itu laki atau perempuan nih? Karena dia mau disayangi atau diperhatikan sama seorang laki-laki. Di situ mulai anak kenalkan dengan orang tua saya dan anak dan orang tua dan menganggap seperti keluarga, tapi pihak pondok merasa tidak nyaman dengan kedekatan kami dan kami dituduh laki-laki yang tidak normal. Oh, sama-sama laki-laki. Oke. Soalnya kalau ada perempuannya ini ya perlu dipertanyakan pondoknya apakah mencampur ya. Kami dituduh laki-laki yang tidak normal dan saya sampai dikeluarkan. Padahal tidak ada bukti sama sekali Ustadz. Dia cuma foto kami itu pelukan. Yang di mana di situ posisi di mana tadi? Yang mana di situ posisi kamarnya kecil, maksudnya posisi kamarnya kecil dan kami tiduran bareng teman-teman lainnya. Ada satu pengurus memotret kami sedang berpelukan, bukannya dipisah malah difoto dan masalah itu selalu diungkit-ungkit dan karena itu anak dikeluarkan. Bukankah tidak ada dosa bagi orang yang tidur? Bagaimana pendapat dari Ustadz? Nah, ya, ya dalam hal ini bahwasanya yang patut kita pahami yang pertama, ya, eee, seorang muslim maka dia tidak boleh menuduh saudaranya yang lain apabila tanpa ada bukti, ya tanpa ada bukti. Bukti yang nyata, apalagi ini hal-hal yang sangat sangat apa ya, maksudnya sangat berbahaya karena berkaitan dengan masalah, apa ya namanya, masalah, eee, bukan hanya muruah ya, tapi juga masalah yang sangat erat kaitannya nanti dengan urusan masa depan ya, karena tuduhan ada unsur disorientasi seksual di sini ya, dan ini tuduhan yang besar. Ya, jadi yang pertama, yang menuduh harus mendatangkan bukti. Yang kedua, yang dituduh, sebenarnya dia cukup bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, nasihat saya adalah juga hendaknya berusaha untuk menjauhkan yang namanya ya eee, asbabut tuhmah ya, sebab-sebab yang dapat mendatangkan tuhmah. Ya, tuhmah itu tuduhan, ya. Jadi seorang muslim, ya apabila dia, eee, tahu ya, contoh misalnya, dia
punya teman, ya. Temannya ini suka nongkrong di diskotik misalnya. Lalu kemudian dia itu nyaman ngobrol sama temannya tadi. Kemudian dia datang ke diskotik cuman cuman mau ngobrol doang, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk cuman pengen ketemu temennya, kemudian dia pergi keluar. Nah, apa yang dia lakukan ini saja sudah salah. Kenapa? Karena itu dapat mendatangkan tuhmah, dapat mendatangkan, tuduhan. Seorang mukmin hendaknya dia menghindarkan adanya tuduhan-tuduhan yang mungkin terjadi, ya. Nah, kenapa? Karena manusia itu mereka akan mudah dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Ya meskipun kita diperintahkan untuk tabayun sebenarnya, untuk cek dan recheck dan verifikasi sebelum kita menghukumi ya, tapi ternyata kebanyakan manusia tidak seperti itu. Karenanya kita diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab munculnya tuhmah. Nah, kemudian yang keempat, ya, kita juga perlu untuk mengevaluasi diri. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita merasa tidak nyaman? Atau kenapa sih kita sudah 2 tahunan tapi kok nggak nggak ada kedekatan sama teman-teman yang lainnya gitu loh. Nah, itu kita perlu untuk mengenal diri kita. Apa yang menyebabkan kita tidak dekat dengan salah seorang pun dari mereka gitu loh. Artinya kita harus bisa mengenal diri kita. Apakah karena kita merasa tidak nyaman dengan mereka, ataukah mungkin karena ketika ngobrol nggak sefrekuensi atau yang lainnya. Kenapa? Karena apabila kita ini, eee, maksud saya adalah selama 2 tahun itu dikatakan mungkin nggak punya kawan baik, maka ini juga bisa menimbulkan masalah sebenarnya, ya. Memang sih seorang muslim, dia harus berusaha untuk mencari atau maksud saya menyeleksi teman dekat, itu penting, ya. Tapi tetap secara asal kita boleh bergaul dan berinteraksi dengan siapa saja. Meskipun untuk menjadikan dia teman teman dekat itu kita perlu selektif, apalagi di pondok. Dan saya kurang tahu ya ini ya sang penanya ini bagaimana interaksinya sehari-hari, apakah menutup diri ataukah biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya dia tidak dekat dengan salah seorang, tapi selama dia interaksinya bagus ya, ketemu sama temennya, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," dia ngobrol biasa, maka itu nggak akan menimbulkan masalah. Yang menimbulkan masalah adalah apabila seakan-akan dia menutup diri, ya, tidak berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba ada anak baru, ya, lalu kemudian kok kok tiba-tiba sama anak baru ini bisa lengket banget, cocok banget gitu. Nah, maka ini juga tentunya bisa menimbulkan tadi tuhma ya, ya. Nah, lalu kemudian poin poin yang kelima, ya juga yang ada kaitannya dengan masalah tuhma tadi adalah kita perlu untuk aware ya dengan sejauh mana kita berinteraksi dengan, adik kelas kita tadi gitu loh. Kalau itu masih dalam batasan wajar, ya misalnya ngobrol, lalu kemudian cuman ya sentuhan-sentuhan biasa ya, karena sekarang kita memang berada di suatu zaman yang, apa ya namanya ya, yang memang, mungkin bisa dikatakan cukup mengerikan sebenarnya, di mana seorang laki-laki yang menggenggam tangan perempuan yang bukan mahramnya itu dianggap biasa, ya. Jadi pacaran gitu kan, itu dianggap biasa. Tapi seorang laki-laki yang berpegangan tangan dengan laki-laki, itu juga dianggap suatu hal yang lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena kayak ada asumsi, oh ini berarti, gay atau yang semisalnya ini, ya. Padahal padahal bisa jadi itu cuman cuman pegangan biasa gitu loh, ya. Nah, jadi memang batas-batas, kewajaran itu jadi sekarang memang agak rancu gitu, sejauh mana ya. Juga kita tahu ya, misalnya seperti dengan kawan laki-laki ya, itu ada yang namanya kalau kita ketemu dengan teman yang sudah lama, kita kadang-kadang pelukan, kita cipika-cipiki. Nah, ini seringkali dilakukan oleh perempuan dengan perempuan ya. Namun ketika dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki, itu ada beberapa orang itu yang merasa aneh gitu kan. Ya. Kenapa? Karena ini juga dikembalikan kepada urf ya, dikembalikan kepada kebiasaan yang ada pada lingkungan tersebut. Ya intinya adalah apabila itu masih dalam dalam
tataran kewajaran, maka insya Allah tidak masalah ya. Namun kalau sudah kelihatan berlebihan ya, ketika ketemu selalu gandengan, ya kemudian gandengannya menunjukkan kemesraan, maka ini tentunya bisa menimbulkan tuhmah, bisa menimbulkan tuduhan yang jelek. Nah, kemudian yang poin yang terakhir adalah ya, kita perlu untuk jujur, ya kita perlu untuk open, terbuka, dan kita harus berani untuk membela diri. Artinya apabila kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan sesuatu, ya, maka kita harus sampaikan apa adanya, kenyataannya. Ya dan kita berani untuk bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan ya yang menuduh misalnya dengan bukti foto tadi ya. Ya karena kadang-kadang yang namanya pondok kadang-kadang atau bahkan jangankan pondok ya kadang-kadang ada acara kita kumpul itu bisa jadi kita tiduran bareng gitu kan, dan mungkin ketika tidur mungkin nggak sengaja seseorang menjadikan temannya bantal ya, ya. Nah ini sebenarnya suatu hal yang biasa-biasa saja, tapi akan menjadi luar biasa apabila itu diawali dengan adanya suatu hal gitu loh. Ibaratnya tidak ada api, ya tidak ada asap apabila nggak ada api gitu loh. Artinya ini mungkin disebabkan karena adanya orang-orang yang dari awal sudah berburuk sangka duluan. Ini kenapa kok dia jarang berinteraksi dengan yang lainnya, kenapa dia kok cenderung menyendiri, kenapa kok dia, diam, tapi kok dengan yang satu ini, ya dengan cowok ini, anak baru ini, dia kok tiba-tiba berubah jadi dekat, kemudian ada ini, ada itu. Nah, akhirnya bisa menimbulkan yang namanya tadi ya, menimbulkan adanya buruk sangka. Ya ala kulli hal, Allah yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah yang Maha menyaksikan semuanya, Allah Maha Adil, ya tugas kita adalah kita sampaikan dengan semampu kita, ya kalaupun seandainya kita dikeluarkan dan kita diperlakukan dengan tidak adil, selama kita sudah membela diri dan sudah menjelaskan, ya sudah, ya kewajiban sudah ditegakkan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, ya maka kita serahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, terkadang kita mengajari anak jika ingin minta sesuatu minta ke ayahnya. Apakah hal ini termasuk menyalahi syariat, Ustaz? Ya enggak sebenarnya, ya. Jadi memang asalnya kita ajarkan anak kita ketika meminta sesuatu untuk meminta dulu kepada Allah. Ya, sebagaimana nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu mau minta, nak minta kepada Allah. Jika mau mohon pertolongan kepada Allah. Tapi apa artinya minta kepada manusia itu enggak boleh? Boleh. Apakah mohon pertolongan kepada manusia itu tidak boleh? Boleh. Ya, jika itu memang ada hajatnya, ada kebutuhannya, apalagi ada keharusannya, maka boleh, ya. Seseorang minta kepada orang tuanya atau minta kepada orang yang memang dia memiliki kemampuan untuk memberikannya, ya. Nah, tapi tentu ajarkan dulu meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian orang lain itu adalah sebagai sebab. Karena Allah yang memberikan, eee, sesuatu atau kelebihan atau rezeki atau karunia pada orang tersebut dan itu sejatinya milik Allah, ya. Jadi tidak masalah sebenarnya ya. Nah, namun hendaknya ya itu tadi kita berikan pijakan-pijakan ya ketika anak itu misalnya hendak meminta sesuatu, maka awali dulu minta kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ketika minta, kepada orang tuanya, maka ajarkan dia untuk apa namanya, untuk meminta dengan cara yang baik dan bersabar, ya. Dan kemudian ajarkan tidak semua apa yang diminta itu bisa diberikan, ya. Karena orang tua nggak boleh memberikan semua apa yang diminta atau dimau oleh anak, tapi kita berusaha untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ana punya teman sekeluarga yang mendedikasikan keluarganya untuk dakwah baik media maupun mengajarkan Al-Quran. Kebutuhan operasional dan primer keluarga dari donasi para donatur yang rutin mendukung, bahkan hampir setiap pekan seolah-olah meminta-minta sambil memberikan ikon nangis dan SOS.
Anda sudah menyarankan untuk berkolaborasi dengan media lain atau mencari pekerjaan saja. Namun mereka tetap bahwa jalan ini adalah yang terbaik. Secara rutin Anda mendonasi walaupun tidak banyak. Terkadang Anda kasih modal untuk usaha, namun tidak maksimal juga. Apakah Anda salah membantu? Sudah lebih dari 10 tahun seperti ini. Anda kasihan seolah-olah jadi seperti ngemis-ngemis untuk mendukung. Mohon saran yang paling baik, Ustaz. Ya ini nggak baik sebenarnya. Ini namanya seakan-akan menjadikan alasan dakwah, ya, itu hanya untuk apa, hanya untuk, ya, apa namanya, untuk bisa mendapatkan, eee, namanya maisha ya, ataupun sumber, apa, penghidupannya. Nggak boleh seseorang menjadikan urusan dakwahnya itu sebagai sarana dia untuk mendapatkan, apa namanya, maisha, ya. Hendaknya dia bekerja, dia punya penghasilan, nah kemudian ada sisa waktunya atau waktu-waktu yang ada dia mendedikasikan untuk, apa namanya, untuk, melakukan dakwah. Atau misalnya dia bekerja di sebuah lembaga yang menggaji dia, ya kemudian dia bisa mendedikasikan waktunya karena bagian dari pekerjaannya ya di lembaga-lembaga dakwah, kemudian dia digaji, maka ini suatu hal yang baik. Tapi kalau dia hanya mengandalkan donasi-donasi untuk kehidupannya, ya, dan juga mengandalkan dari donatur-donatur, maka ini nggak baik. Ini sama dengan mengemis sebenarnya, ya. Nah, jadi nasihat saya buat yang orang-orang seperti ini, maka hendaknya, ya, antum cari pekerjaan lain, ya, atau antum cari tempat-tempat atau lembaga-lembaga yang membutuhkan orang-orang seperti antum, yang bisa meng-hire antum, artinya ada transaksi jasa di situ, gitu loh, ya. Misalnya antum punya keahlian untuk membuat flyer-flyer dakwah atau konten-konten dakwah, ya. Nah, antum bisa gunakan itu, kemampuan tersebut, ya. Namun jangan sampai dengan kemampuan ini akhirnya ber bersandar, dengan donasi. Ini nggak boleh, ini seakan-akan, ya, kita hidup dengan cara ngemis atau minta-minta. Nah, adapun untuk orang lain, ya orang yang kenal dia, ya kita kasih nasehat, ya, dan kita memberikan nasihat semampu kita. Adapun mau kita bantu atau tidak kita bantu, maka ya terserah kita gitu. Artinya kalau kita ada kelebihan rezeki dan itu ada maslahatnya, kita kasih. Tapi nggak harus, jadi jangan sampai kayak dijadikan apa, suatu keharusan. Ya suatu yang wajib, kalau aku nggak ngasih berarti aku dosa, aku ini, enggak. Karena ini tidak ada kewajiban, ini namanya kita bersifat sedekah. Ya bahkan, ya suatu hal yang kurang baik apabila dengan kita kita melakukan ini dia malah bergantung dengan kita. Ya dalam hal misalnya minta-minta atau yang semisalnya. Nah, ya wallahu taala alam bissawab. Baik, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat ya, karena semua pertanyaan sudah dijawab. Ya barakallahu fikum jami'an, yang hak tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.